Pak. Ambil ya Pak ya, Pak Eri. Oh, Pak Eri udah on. Oke, selamat pagi teman-teman sekalian. Selamat Iya, Pak. selamat bergabung di acara pelatihan skema sertifikasi IT System Analyst yang diselenggarakan oleh TUK dan disupport oleh LSP TII. Jadi seperti disampaikan oleh Pak Heri tadi, goal kita pada pelatihan ini adalah bagaimana nanti kita atau adik-adik teman-teman pada saat melaksanakan ujian sertifikasi itu bisa berhasil dengan baik. Dan tadi sudah disampaikan metodologi atau tahapan-tahapannya, bagaimana nanti bisa maju ke tempat ujian dan berhasil dengan baik. Jadi intinya nanti kita bersama-sama menyiapkan dokumen laporan SRS, Software Requirement Specification, yang sudah diberikan formatnya. Template-nya sudah diberikan ya, template-nya ya. Tolong salah satu bisa menjawab, template-nya diberikan ya? Iya, sudah Pak. Udah. Sudah ya? Oke, baik. Nanti salah satu aja menjawab, jadi bisa untuk mewakili yang lain gitu ya. Jadi kemarin saya juga sudah melihat form yang disampaikan, dan kemarin dihitung masih ada 7 yang belum menyampaikan, jadi nanti bagi yang belum agar supaya nanti segera dilengkapi. Oke. Jadi sesi hari ini kita akan melakukan 4 sesi dan diharapkan kita bisa menyelesaikannya pada jam 4 sore. Ada 4 break yang akan kita lalui, jadi setiap sesi kita akan break selama 1/4 jam. Jadi supaya kita bisa lebih fresh lagi. Oke, saya akan mulai. Jadi tujuan dari kegiatan ini adalah bagaimana teman-teman bisa mendapatkan sertifikasi kompetensi di bidang IT Service, IT System Analyst. Jadi kompetensi itu menyangkut kemampuan kerja setiap individu. Jadi menyangkut keterampilan, sikap kerja, itu sesuai dengan definisi dari BNSP. Mengapa kita perlu sertifikasi? Jadi ada 3 pihak yang berkepentingan terhadap sertifikasi ini. Yang pertama adalah dari pihak industri atau organisasi di mana nanti kita akan bergabung. Yang pertama adalah organisasi tersebut dengan memiliki karyawan yang memiliki kompetensi yang baik, maka produk yang dihasilkan akan lebih baik, lebih berkualitas. Jadi ada istilah man behind the gun. Jadi bagaimana orang-orang yang hebat akan menghasilkan produk-produk yang hebat. Nah, orang-orang yang hebat itu salah satu kualifikasinya adalah dia memiliki kompetensi yang telah teruji di bidang yang dia geluti. Nah, bagi organisasi industri, mereka yang dapat kompetensi itu dalam rekrutmen akan lebih mudah dikembangkan. Jadi tentunya akan meningkatkan efisiensi daripada organisasi yang bersangkutan. Dan tentu saja kalau organisasi memiliki tenaga yang kompeten, tadi sudah disebutkan, maka akan menghasilkan produk-produk yang terbaik. Jadi kita bisa melihat dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menggunakan produk-produk yang memang berkualitas terbaik seperti produk dari Apple misalnya, itu produk-produknya sangat berkualitas dan tentu di dalamnya adalah orang-orang yang
memiliki kompeten. Jadi industri arahnya adalah ke arah sana. Dan tentu saja nanti ada hubungannya juga dengan remunerasi. Jadi dengan kompetensi yang baik, yang tinggi, tentu akan membantu juga dalam industri memberikan remunerasi yang sesuai dengan kompetensi masing-masing individu. Nah, bagi individu sendiri, dengan memiliki kompetensi yang sesuai, maka dia bisa meyakinkan kepada pihak organisasi atau mereka yang akan menggunakan jasanya bahwa memilih yang berkompeten adalah suatu pilihan yang tepat. Dan tentu saja ini berkaitan juga dengan kepercayaan diri dari setiap individu yang memiliki kompetensi, karena dia yakin akan bisa mengerjakan tugas-tugas yang akan diemban nanti yang diberikan oleh organisasi secara efisien dan efektif. Nah, kompetensi tentu tidak hanya sebatas kita mampu, tetapi juga memiliki beberapa tingkatan. Nah, dari sinilah nanti karir dari seorang yang telah memiliki kompetensi akan bisa dikembangkan terus sampai kepada level yang tertinggi, yaitu level expert atau level master. Salah satu indikator lagi adalah bahwa dengan memiliki kompetensi itu menandakan bahwa syarat minimal kualifikasi untuk suatu posisi itu sudah terpenuhi. Nah, ini adalah manfaat dari sisi tenaga kerja. Adapun dari sisi pemerintah juga ada manfaatnya. Nah, pemerintah sendiri berkepentingan karena dengan program-program pemerintah, bagaimana pemerintah bisa memajukan kemakmuran, menjalankan program-program pemerintah yang sangat berguna bagi kehidupan bangsa, tentunya memerlukan tenaga-tenaga yang terampil, tenaga-tenaga yang memang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing. Salah satu yang saat ini banyak dibutuhkan adalah memang dari sisi IT adalah sistem analis. Nah, ini berkaitan dengan program pemerintah saat ini sedang menggalakkan apa yang disebut dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE, atau dulu istilahnya adalah e-government. Jadi saat ini hampir di semua kementerian, lembaga, Pemda, dari mulai Pemda tingkat 1 sampai yang paling bawah, mulai menggunakan atau sudah banyak yang menggunakan layanan-layanan yang berbasis elektronik. Dan itu semua adalah salah satu medan atau lapangan yang akan digeluti oleh seorang IT system analis. Oke. Kita kembali pada kompetensi. Jadi kompetensi ini adalah meliputi 3 bagian. Yang pertama adalah skill atau keterampilan, kemudian knowledge atau pengetahuan, dan attitude atau sikap. Nah, kompetensi merupakan irisan dari ketiga kemampuan ini. Kita lihat satu persatu. Skill. Jadi skill ada disebut dengan task skill, yaitu kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu. Kemudian task management skill adalah kemampuan untuk melaksanakan memanage tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Kemudian contingency skill adalah kemampuan untuk ketika menghadapi suatu problem. Kemudian environment skill adalah menghadapi tanggung jawab dan harapan dari lingkungan kerja. Jadi nanti kalian pada saat melakukan ujian ini akan dilakukan pengecekan oleh asesor. Jadi nanti akan ditunjukkan skill-skill ini. Contohnya task skill adalah tugas yang sifatnya unik. Misalnya kalau kita ke bengkel motor misalnya atau mobil, contoh
task ini adalah misalnya tugas mengganti ban. Tugasnya cuma satu, bannya diganti. Nah, kalau task management skill ini beberapa tugas. Contoh, di samping mengganti ban, dia juga harus bisa melakukan spuring dan balancing. Itu adalah contoh dari task management skill. Jadi beberapa tugas bisa dilakukan oleh yang bersangkutan secara berurutan sesuai dengan SOP-nya. Kemudian contingency management skill adalah skill di mana diperlukan ketika tugas yang sedang dikerjakan ternyata menemui kendala. Contohnya tadi misalnya pada saat mengganti ban itu ternyata peralatannya tunggangannya tidak berfungsi. Apa yang harus dilakukan? Nah, dia bisa memindahkan mobilnya ke tempat yang biasanya di bengkel itu ada bagian yang bawahnya berlubang. Nah, dari situlah dia bisa melakukan melepaskan ban dari mobilnya. Jadi bagaimana dia bersikap ketika ada masalah terjadi, dia bisa mencari jalan keluarnya. Jadi intinya adalah kemampuan untuk mencari jalan keluar apabila menemukan masalah. Nah, itu adalah skill-skill yang harus dimiliki oleh mereka yang berkompeten. Oke. Untuk sistem analis IT ada 8 kriteria yang harus dipenuhi. Yaitu satu, determine and confirm client business requirement sampai ke automatic process. Jadi nanti ini satu persatu akan kita bahas dalam sesi berikutnya. Jadi ini adalah kode-kode unit yang sudah disiapkan. Jadi dengan memenuhi ke 8 skema ini nanti teman-teman akan dinyatakan kompeten atau tidak kompeten. Jadi yang pertama tadi determine and confirm client business requirement. Jadi yang pertama tentu harus mampu bagaimana mengumpulkan requirement dari business user. Jadi requirement ini sangat penting karena dari sanalah nanti proyek IT ini akan dilangsungkan. Nah, kemudian setelah melakukan mengkonfirmasi, tentu akan memastikan bahwa requirement-nya adalah sesuai. Karena kalau requirement ini nanti ternyata tidak sesuai dan sistem terlanjur dibangun, nanti tentunya pada saat sudah dioperasionalkan, nah ini akan muncul masalah karena bisa jadi tidak sesuai antara yang diinginkan, harapkan dengan kenyataan yang diberikan. Maka peran daripada requirement ini sangat vital. Dan salah satu role dari sistem analis adalah memastikan bahwa requirement itu sudah clear, sudah jelas, sehingga ketika dilakukan develop oleh tim developer, maka tidak ada lagi isu mengenai antara harapan dan kenyataan menyimpang jauh. Nah, kemudian setelah melakukan requirement, maka sistem analis harus melakukan menyusun project spesifikasi. Jadi ini nanti yang akan kita susun di dalam dokumen SRS, dan kemudian nanti dilanjutkan dengan mendevelop and present feasibility report. Jadi dokumen-dokumen tadi dikumpulkan menjadi dokumen SRS. Nah, nanti juga harus disiapkan ketika solusi itu sudah didesain, maka teknisnya akan seperti apa. Maka di situ nanti adalah perannya sebagai tim infrastruktur analis. Jadi teman-teman sistem analis juga bisa berfungsi sebagai tim infrastruktur. Jadi dia nanti mendesain software-nya akan seperti apa, hardware-nya yang dibutuhkan seperti apa. Itu nanti akan ada di dokumen SRS. Nah, nanti desain dari semua hasil requirement tadi,
kemudian didesain, dan akan menjadi model yang akan didevelop oleh teman-teman di development. Nah, dua yang terakhir adalah mendesain database-nya. Jadi ini karena semua informasi harus disimpan di database, dan itu harus disimpan dengan cara yang paling efisien dan efektif. Tentunya dalam mendesain database ini juga harus mengikuti kaidah-kaidah, dan itu semua tujuannya adalah data-data bisa disimpan dengan aman, mudah diakses, dan tentunya nanti akan ada juga pengaturan siapa yang boleh akses dan siapa yang tidak boleh akses. Nah, yang terakhir adalah automated process. Jadi nanti ini adalah kemampuan dari teman-teman membuat suatu proses yang bisa dilakukan secara manual, nanti dilakukan secara otomatis. Nah, ini adalah 8 keahlian yang harus dimiliki oleh teman-teman dan nanti akan diujikan. Oke, jadi ini adalah pendahuluan dari unit kompetensi yang akan dipelajari pada sesi berikutnya. Sampai di sini, kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Silakan diaktifkan mic-nya, kemudian ditanyakan. Silakan.